Selamat siang, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Dampak Deforestasi dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan di Indonesia. Kami beranggotakan saya, Farahani Ardiana Azara, dengan NRP 130222212. Saya Winter Jason Lorianto, NRP 120122091. Saya Fernanda Sofianti dengan NRP 130222194. Makalah ini berlatar belakang Indonesia memiliki 34 provinsi dengan luas hutan 94,1 juta hektar pada tahun 2019. Dengan luas hutan yang dimiliki Indonesia, Indonesia berhasil menduduki posisi ke-8 hutan terluas dan berhasil menduduki posisi ketiga hutan terluas setelah Brasil dan Republik Kongo. Manfaat dari makalah ini yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan. Yang kedua, memberikan edukasi dan wawasan akan depresiasi hutan. Yang ketiga, menjadikan pelestarian flora dan fauna Indonesia menjadi lebih banyak. Dan yang terakhir, menjadikan resapan air menjadi lebih baik sehingga meminimalisir bencana alam. Makalah ini dibuat dengan tujuan yang pertama, para pembaca dapat mengetahui informasi seputar hutan. Yang kedua, para pembaca diharapkan dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh deforestasi hutan di Indonesia. Yang ketiga, para pembaca diharapkan dapat mengetahui upaya untuk menjaga kelestarian hutan yang telah ditimbulkan deforestasi hutan. Dan yang terakhir, para pembaca diharapkan untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi hutan. Gagasan yang memicu terhadap deforestasi hutan di Indonesia. Hutan merupakan sesuatu kesatuan ekosistem yang berbentuk hamparan lahan yang berisi sumber energi alam biologi yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Deforestasi atau penggundulan hutan adalah kegiatan penebangan hutan atau pohon agar lahan dapat dialihfungsikan. Di sini kita dapat melihat gambar diagram data deforestasi Indonesia tahun 2015 sampai 2020 berdasarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan atau KLHK. Kenaikan pada tahun 2015 sampai 2016 pada angka 629.000 hektar per tahun, kemudian penurunan terlihat pada tahun 2016 sampai 2017 sebesar 480.000 hektar per tahun, lalu penurunan lagi terlihat pada tahun 2017 sampai 2018 pada angka 439.000 hektar per tahun, lalu kenaikan lagi pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 462.000 hektar per tahun. Kemudian pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan sebesar 75% pada angka 115.000 hektar per tahun. Pada tahun 2019 sampai 2020 merupakan laju deforestasi ke level terendah yang pernah ada di Indonesia. Deforestasi di Indonesia telah memberikan dampak yang sangat serius, baik di dalam negeri maupun internasional. Yang pertama yaitu mengakibatkan kebakaran hutan yang tidak terkendali. Yang kedua, pembukaan lahan untuk perkebunan dan pengerukan untuk bahan bakar. Yang ketiga, kegiatan penebangan yang menghambat konversi hutan yang dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan peningkatan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Yang keempat yaitu pengembangan daerah imigrasi yang dapat mempengaruhi sosial ekonomi bagi masyarakat dengan kehidupan yang bergantung dengan hasil alam. Next. Menurut kelompok kami, solusi yang dapat ditawarkan terhadap deforestasi hutan di Indonesia yaitu satu, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan. Yang kedua, melakukan penanaman sejuta pohon. Yang ketiga, tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Yang keempat, menegakkan hukum akan pohon dan memberikan sanksi atau hukuman yang tegas bagi siapa saja yang melanggar hukum akan kelestarian hutan. Yang kelima yaitu tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan. Ya, berikut ada pihak-pihak yang terlibat dalam deforestasi hutan. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah ini memperoleh keuntungan dari waktu ke waktu dengan berorganisasi dan menasionalisasi industri pengolahan kayu negara.
lalu mengoreksi kelebihan kapasitas yang dihasilkan oleh industri kayu, terus mengatur pemberdayaan sumber daya hutan, dan memantau pembalakan liar. Yang kedua ada swasta dan masyarakat atau masyarakat. Swasta atau investor ini mendapat keuntungan dari harga pasar kayu yang lebih tinggi, memastikan sumber daya kayu mereka ada kembali, lalu serta meningkatkan efisiensi penggunaan kayu dan membangun perkebunan mereka sendiri. Lalu yang terakhir ada masyarakat diuntungkan dengan kembalinya penghijauan hutan di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka dan dapat terhindar dari potensi bencana alam yang diakibatkan oleh kerusakan hutan. Lalu ada langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, merestorasi kawasan hutan. Ini terutama di hutan produksi yang dikonversi menjadi perkebunan. Lalu yang kedua ada menghijaukan kembali lahan yang sudah terdegradasi. Selain itu perlu adanya kejelasan tentang kepastian pengelolaan lahan. Lalu yang ketiga ada pengembangan ekonomi kawasan hutan seperti ekowisata, sehingga hutan memiliki dampak ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat sekitar. Lalu yang keempat ada kampanye penanaman pohon yang dilakukan oleh semua pihak, yang berdampak pada kerja penanaman pohon dan penghijauan. Namun, langkah penanaman perlu dibarengi dengan komitmen kepedulian untuk menjamin kelestarian pohon yang telah ditanam. Next. Ya, lalu kesimpulan dari kelompok kami, yang pertama, deforestasi atau penggundulan hutan adalah kegiatan penebangan hutan atau pohon agar lahan dapat dikonversi untuk penggunaan pertanian, peternakan, atau kawasan perkotaan. Lalu yang kedua, upaya yang dapat dilakukan untuk menghentikan kegiatan deforestasi ini adalah atau pengundulan hutan, yaitu masyarakat dapat melakukan penanaman 1.000 pohon, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pohon, dan tidak melakukan pengundulan secara liar, dan menegakkan hukum akan kelestarian hutan. Lalu yang terakhir, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah untuk memulihkan kawasan hutan, menghijaukan kembali lahan yang sudah terdelegasi, melakukan pengembangan ekonomi kawasan hutan, kampanye penanaman pohon yang dilakukan oleh semua pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan.